Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar, seorang raja Sisilia memiliki sebuah mahkota yang terbuat dari emas murni. Ia begitu bingung karena tak mampu mengetahui berapa volume mahkota emas miliknya itu. Lingkaran mahkota itu penuh dengan ukiran hingga mustahil pikirannya untuk diukur. Kemudian ia memerintahkan seorang ilmuwan untuk mengukur volume mahkota emas tersebut. Sang ilmuwan pun bingung mencari jawabannya. Sangat sulit mengukur berapa volume mahkota yang begitu syarat dengan ukiran itu. Ketika ia sedang mandi berendam sambil merenungi tugas maha berat yang diterimanya, sekonyong-konyong saat ia bergerak, air dalam batu tersebut tumpah. Ia tertegun memperhatikan air yang tumpah itu. Ia keluar dari batu itu. Diisinya kembali dengan air sampai penuh. Lalu ia celupkan kakinya kembali. Air tumpah. Diperhatikannya air yang tumpah itu dengan seksama. Tidak merasa puas, ia rendamkan seluruh badannya. Air yang tumpah semakin banyak. Tiba-tiba sang ilmuwan itu berteriak-teriak keluar dari kamar mandi. Saya dapat. Saking gembiranya, ia lupa bahwa ia masih belum berpakaian. Setelah berpakaian rapi, ia bergegas menghadap raja. Di hadapan sang raja, ia masukkan mahkota emas itu ke dalam bejana yang berisi penuh air. Lalu air tumpah dimasukkan ke dalam gelas pengukur dan terjawablah berapa volume dari mahkota emas yang penuh ukiran itu. Ilmuwan itu bernama Archimedes yang namanya diabadikan untuk mengingat hukum berat jenis. Berat dibagi volume. Archimedes telah membaca air yang tumpah ketika dirinya masuk ke dalam batu itu. Kemudian ia menelaah, meneliti dan mempelajari hal itu secara sungguh-sungguh, dan akhirnya ia pun berhasil menemukan hukum Archimedes. Inilah contoh dari proses ilmu, pengetahuan, dan peradaban manusia yang dimulai dengan kata iqra, baca. Proses ini pun tak luput dari dorongan hati nurani kita untuk selalu mengetahui berbagai hal. Itu adalah dorongan dari Allah untuk menuntut ilmu, pengetahuan, yang ditanamkan dalam setiap jiwa manusia. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i, barang siapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali. Para pendengar yang beriman, Allah menyenangi hamba-hambanya yang senang menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 3 sampai dengan ayat 5. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan kalam, mengajar manusia apa yang tiada ia ketahui. Manusia tidak hanya diminta oleh Allah untuk membaca alam, tetapi juga manusia dan hubungan sosialnya, bahkan juga
tentang penciptaannya. Demikianlah para hadirin. Semoga kita tidak jemu-jemu untuk selalu belajar dan selalu mau membaca. Karena itu adalah hal yang sangat mulia yang membuat kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu itu dari sejak lahir sampai buayan. Dari kecil sampai buayan. Para pendengar yang budiman, demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga dengan semangat yang kita ceritakan tadi tentang Archimedes tadi, kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa kita harus selalu bersemangat belajar dan selalu mentelaah segala kejadian yang positif kita ambil hikmahnya dan yang negatif perlahan-lahan kita jauhi dan kita buang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.